Thank you, Lord. If you know these songs, let's sing together. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita angkat suara kita sama-sama, kita katakan kepada Yesus Tuhan sebagai doa kita. Haleluya. Engkau lebih dari siapapun, ya. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli, amin. Engkau tetap terima kasih Tuhan. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Gimana gereja Tuhan, lantai 1, lantai 2, kita berdiri sama-sama yuk. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
Engkau tetap. Yes, katakan. Angkat tangan kita katakan, kini. Apanya saudaraku? Kuatkanku. Kini aku berserah. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil. Nyatakan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Setia sampai akhir hidup. One more time church. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Panggilanmu, ku ikuti
sampai akhir hidup. Ku ikuti Lord, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Yang mau setia sama Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, thank you Lord Jesus. Thank you for the opportunity that we can gather together this morning. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul kembali bersama sebagai orang percaya. We ask your presence Lord Jesus. Kami mau hadirat-Mu Tuhan. You are the center of our life. Engkau adalah pusat dalam kehidupan kami. You are the center of our church. Engkau adalah pusat atas gereja ini Tuhan. You alone Lord Jesus that anoint everyone that take part on this service this morning. Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, pekerjaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Your work, your mighty power, your presence will be performed this morning. Kami mau sesuatu yang baru Tuhan. We expect something new Lord Jesus. Kami mau sesuatu yang baru. Kami mau lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kota ini. We expect something big Lord Jesus. Come a fall to our family, to our life, to our community, to our church. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. We are ready Lord to praise your name. Are you ready PPC to praise God's name? Anda siap saudaraku? Anda siap saudaraku? Sekali lagi Anda siap saudaraku? In Jesus mighty name, everyone say Amen. Masih dalam keadaan berdiri. Gimana semua kabarnya? Baik? Baik? Kurang kenceng nih. Baik? Siap muji Tuhan? Yo, kasih senyumnya dulu ke kiri ke kanan dan kita akan mulai muji Tuhan semua. Your grace is enough. Terima kasih Tuhan buat minggu yang baru ini, cuaca yang sejuk. Kami siap dalam memuji-Mu Tuhan. Great is your faithfulness, great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us in the song of song and mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your pride. Semua katakan PPC, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough. Sekali lagi, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Oh, great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of salvation. Your salvation, and all your people sing along. Semua. So remember your people, remember your kingdom, remember your bride. PPC katakan, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. God, I said, your grace is enough, your grace is enough, your grace is
is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Semua katakan sekali lagi. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh Tuhan, berkat-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan tempat ini. Yang di rumah, yang di gereja, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa sini nggak pernah ragu atas kesetiaan Tuhan? Angkat tangan. Yang di rumah, kita nyanyikan dengan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami tak pernah ragu Tuhan. Baik buruk kehidupan kami Tuhan, yang di rumah, yang di gereja. Mari kita nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamat. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. Let's sing this song one more time. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya. Sekali lagi Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita tulus memuji Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Let's sing it. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di tempat ini dan hidup kami Tuhan. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk katakan semua. Dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, kemuliaan sekali lagi. Anda boleh duduk, yang di rumah, yang di gereja. Kita harus ambil nafas dulu. Yuk kita baca firman kita buat bacaan kita di hari ini.
1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk, pinjemin mata kita ulangi sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. In English, for nothing is impossible with God. Kita pejamkan mata kita. Lukas 1:37, Luke 1:37 bilang, there's nothing impossible with God. Mau baik buruk kehidupan kita, whether it's good or bad, happen in our life, Tuhan bilang, nothing is impossible with God. Dia setia, He's faithful, and He always faithful. Amin, saudara. Kita pejamkan mata kita ingat kesetiaan Tuhan di masa-masa sukar, di masa-masa senang. Kita yang setia, apa Dia yang setia sama diri kita? Bilang sama Tuhan, Tuhan Kau selalu setia Tuhan. Walaupun keadaan yang mustahil, tapi Engkau selalu setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau tenanglah jiwa, aman bersamamu. Semua katakan, dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bersama-sama katakan, Kau tunjuk Kau menyediakan Kau setia, Kau mulia. Yes Lord, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama dengan sungguh-sungguh yang di rumah, yang gereja, nyanyikan lagu ini. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
tunjukkan, kau tunjukkan. Sekarang dan selamanya kau tunjukkan, kau ku perlu, kau setia, kamu Bapa kau mulia, Bapa kau terus katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau setia, kamu ya, kau setia, kau kali lagi kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan ucapan syukurmu, kau setia Tuhan, kau Allah yang kudus bagi kami, kau selalu ada buat kami, walaupun kami kadang gak setia Tuhan, you always faithful to us Lord. Haleluya. Oh, kau Allah yang kudus, kau Allah yang kudus, di tata sucimu kami menyembah, namamu disanjung, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kau Allah yang kudus, kau Allah yang kau Allah yang kudus, di tahta suci kami menyembah, kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Gimana kalau waktu kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita. When we worship the Lord, let's lift up our hands and with one accord, dengan kesatuan hati, mari kita angkat suara kita sama-sama. Kau Allah, amen. Kau Allah yang kudus, kau
di tahta suci-Mu. Kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Yes, kami puja. Oh, we worship you, Lord. We praise your name, Jesus. Kau Allah, Kau Allah yang kudus. You are holy, holy, holy. Yang kudus di tahta suci-Mu. Kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja dunia. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami mau datang Tuhan terus dengan hati yang terbuka We Tuhan. want to come to you with open hearts, Lord. Dan tahu sadar bahwa hanya Engkau Tuhan Raja di dalam kehidupan kami. And we realize you're the King in our life. Dan pada saat Tuhan berfirman gak ada satupun yang bisa menstop. And when you open your mouth, nothing can stop the verse coming from your mouth. Biar saat ini Tuhan bicara buat setiap kami. That this morning we open our hearts so He can speak into each one of ours. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kata-kata manusia terbatas, tapi kami tahu Tuhan tidak terbatas. As a human, our word is limited, but your words, it's limitless for us. Biar kami pada saat mendengar firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu yang hidup membawa kehidupan buat setiap kami. So we want to ask, when you speak to us, let your word become alive in our life. Kuasai tempat ini dengan roh-Mu, Pray for your Holy Spirit in this place. dan setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus kami tolak di dalam nama In Tuhan the name of Yesus. Jesus, we rebuke all the evil spirit not coming from you. Kami mau diisi dengan firman-Mu Tuhan. We want to be filled by the word of God. Di dalam nama Yesus Tuhan, In the name of Jesus. sama-sama kita katakan, For those who believe, let's say amen, 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 amen. You may be seated in God's presence. Silakan duduk semuanya dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, kita ucapkan terima kasih untuk yang pelayanan di ushers, parkiran, guru sekolah minggu, youth, tim praise and worship semuanya. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat mereka. Yes. I would like to invite all the middle schoolers and high schoolers. Semua middle school, high school, please stand on your feet. Chema waiting for you. Lantai 1, lantai 2. First floor, second floor, middle schoolers, high schoolers. Please go with Om Chema. Yes. And for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect with the link, Jill, the link. And yang di belakang silakan ambil tempat duduknya. Yuk, yang di belakang take the seat. Usher tolong diarahkan semuanya untuk duduk di tempat duduk yang ada.
gitu ya. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan short announcement. I would like to give you a short announcement. Pertama-tama, jangan lupa hari Jumat kita akan ada Fall Night Market. So pastikan Anda bring your friends, your family, and spread out the word. Kita akan ada Fall Night Market hari Jumat. Dari jam 4 sore, it's gonna be great. Ada makanan yang anget-anget semuanya, all warm food. Yang akan menyegarkan kita semuanya. You name it, mau cari makanan apa? Coba kasih tau gue. Mau apa? Soto Betawi? Ada. Mau apa? Rawon? Ada. Tongseng? Di Jakarta ada. Lo mau apa? Jagung bakar? Ada. Apa? Roti bakar? Ada. Gulai? Ronde ada. Gulai di rumah masing-masing ada. Pokoknya semua makanan Indonesia ada. Jadi di serve anget-anget semuanya. So I would like to encourage semuanya keluarga besar PPC, bring your friends, bring your family untuk kita sama-sama mensukseskan Fall Night Market, and this is the first time untuk pertama kalinya kita bikin night market di bulan Oktober ini. Oke. Nah, kalau Anda lihat juga di sini tanggal 26 Oktober, Anda jangan kaget. Nanti ada selibaran bahwa tanggal 26 Oktober dari jam 10 sampai jam 1 siang itu ada open house. Open house untuk kita nggak usah lah. Open house itu untuk orang-orang di luar Philadelphia Praise Center. Di luar tetangga-tetangga kita undang, masyarakat Indonesia. Teman-teman Anda, you may invite them from 10 to 1. Ya, kita akan open house, kita akan jalan-jalan, kita akan show gedung ini bukan untuk kesombongan, bukan sama sekali, tapi untuk menunjukkan bahwa ini loh berkat Tuhan atas kita, ayo celebrate sama-sama ya. Nah, itu tanggal 26 Oktober jam 10 sampai jam 1 dan jam 4 sorenya. Dan kita semuanya nih, keluarga besar PPC, 4 sore kita akan ada building dedication service 4 o'clock. That Saturday, anak-anak Sunday School akan nyanyi, anak-anak youth akan perform semuanya. Kita akan bersuka cita sama-sama tanggal 26 jam 4 sore tanggal 26. Oke? Nah, selebihnya Anda bisa baca. Untuk Anda yang belum daftar 5K Run, make sure you registered. Untuk Anda yang belum daftar untuk Thanksgiving Retreat, make sure you registered as well. Jangan lupa akan ada Ministry Appreciation pada tanggal 17 November. Oh ya, sebelum saya lupa, hari ini sekali lagi gak bosan-bosannya saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang donate dalam Pax Cafe. You know hari ini makanannya, aduh ntar dulu, jangan tepuk tangan dulu nih. Makanannya heboh-heboh, ada burger, ada pastel, ada nasi goreng, ongol-ongol, kacang ijo, Thai tea, dan banyak lagi yang lainnya yang bisa Anda dapatkan di luar sana. Yang tadi yang gue sebutin di sini. Yang saya sebutin tadi di sini. Yang lain-lain yang Anda mau di luar sana. Tapi saya undang Anda untuk ke sini. Gitu loh. Alright. Pokoknya hari ini kebaktian 1, kebaktian 2 di Pax Cafe makanannya HEBOH. Apa itu heboh ya? HEBOH. Kayak gimana? Alright. Nah, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bulan ini kita ngomongin tentang seeing the goodness of God in the difficult time. Kita akan belajar mengenai melihat kebaikan Tuhan di masa-masa sulit. Minggu lalu Pastor Joe Menikam sharing secara luar biasa. Nah, pagi hari ini bukan saya yang akan sharing, saya akan pelayanan ke gereja lain gitu ya. Tapi nanti kembali lagi dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh my sister. Where is Cindy Angela? Yes, kasih tepuk tangan untuk Cindy Angela. Yes. Yep. Cindy akan, tadi dia udah bisikin sama saya, siap-siap dia akan preaching 2 jam 30 menit. Ya. Yeah. Jadi keluarin kacangnya, keluarin, kuaci, semuanya keluarin. Oke. Alright, one more time, Philadelphia Praise Center, kasih tepuk tangan buat Cindy. Dan saya permisi. Mari kita ucapkan selamat pelayanan Om Aldo. We'll see you soon. Bye-bye. Kalau mau ketemu Om Aldo nanti kebaktian kedua dia ada kok ya kan.
Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nama saya Cindy. Pagi ini saya mau sharing tentang melihat kebaikan Tuhan di masa sulit. Seeing God's goodness in difficult times. Nah, waktu saya dengar temanya masa sulit itu apa yang disebutkan dengan masa-masa sulit ya? Bukankah semua masa itu sulit untuk kita? Kita sebagai manusia itu kayaknya masa-masa sulit itu selalu ada aja gitu. Tapi saya diingatkan kalau masa-masa sulit, yang paling sulit yang pernah saya alami dalam hidup saya itu di waktu masa-masa transisi atau masa-masa menunggu. Dan ini ada istilahnya, saudaraku, namanya fase ini, itu disebut dengan liminal space. Itu adalah istilah yang menyebutkan kayak, itu dari kata Latin, limen, yang artinya itu adalah threshold. Atau bahasa Indonesianya itu diambang-ambang. Jadi kalau kita memikirkan liminal space, itu adalah space di mana kita nggak bisa maju, kita nggak bisa mundur, kita cuma di tengah aja, nggak bisa progress, tapi we cannot move on from the past, kita nggak bisa kembali ke masa lalu juga. Dan saya sering memikirkan kalau seringkali masa-masa tersulit yang ada di dalam hidup saya adalah di masa-masa ini, di masa-masa transisi. Di masa-masa kita harus dibilang Tuhan menunggu dan kita nggak tahu apa yang ada di masa depan. Dan dua hal yang ada selalu di dalam liminal space atau masa transisi ini adalah satu itu ada sesuatu yang berakhir atau berubah dan kita sedang dalam masa menunggu sesuatu yang baru untuk dimulai. Tapi belum mulai itu waktunya dan kita harus ada stuck di fase in between ini yang namanya liminal space. Dan bisa space ini cepat 1-2 hari beres gitu, tapi bisa juga orang yang harus menunggu dalam fase ini bertahun-tahun gitu. Saya sering dengerin kalau misalnya kadang-kadang ngurus asilum, ngurus paper segala macam itu bisa sampai 10 tahun, 11 tahun segala macam kadang-kadang nggak beres. Jadi ada kayak di fase menunggunya ini kita tergantung fase hidup kita ya itu bisa cepet, bisa juga sampai kayaknya sampai Tuhan Yesus datang kembali kayak kok belum selesai gitu waktu kita itu. Dan sebenarnya fase liminal space ini tuh nggak buruk ya. Sebenarnya netral tapi biasanya kalau ada perubahan dan kita disuruh Tuhan untuk menunggu, itu dua hal itu rasanya itu selalu nggak enak rasanya. Selalu nggak enak di hati kita itu rasanya wah, kok kita harus ada di fase ini? Kenapa kok Tuhan taruh kita di fase ini? Tapi fase ini tuh harus ada gitu ya. Namanya fase transisi itu selalu ada. Dan kita kadang-kadang nggak nyadar kalau kita sedang ada di fase ini gitu. Bisa jadi kayak Anda habis lulus sekolah gitu. Bisa junior high lah, lulus dari high school lah, terus mau masuk ke kuliahan. Pasti ada fase in between ini, ada fase-fase di mana kamu sebelum masuk ke dalam step berikutnya, kamu nggak bisa kembali lagi ke hari kemarin, tapi kamu stuck di tengah ini. Terus mungkin habis dipecat dari satu kerjaan. Tiba-tiba kita berdiri, nggak ada kerjaan untuk hari besok, tapi nggak bisa masuk lagi kerjaan yang kemarin gitu. Atau pindah ke kota baru. Pertama kali pasti semuanya pernah untuk kayak banyak-banyak imigran di sini kita ya memutuskan untuk pindah ke kota baru. Pasti ada masa-masa transisi. Masa-masa di mana kita harus menunggu. Dan mungkin juga saya baru mengalami ada juga ibu-ibu hamil di sini untuk menunggu waktu anaknya sedang hamil 9 bulan. Itu ada fase-fase di mana Anda harus menunggu. Untuk anak-anak muda di sini dan mungkin dulu saya juga ada masa di mana habis putus hubungan mungkin, habis putus cinta, itu juga ada masa-masa transisi. Dan ini selalu dilalui semua orang dan di masa-masa ini tuh kadang-kadang sulit untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan kembali ke tema kita ya tadi kan kita harus melihat kebaikan Tuhan di masa yang sulit. Nah, ada satu cerita terkenal lah ya di Alkitab yang menjelaskan dengan jelas ini tentang masa transisi atau liminal space ini. Itu dari kitab Keluaran. Di saat bangsa Israel baru pertama kali dibebaskan oleh Tuhan, keluar dari Mesir dan sedang perjalanan menuju tanah Kanaan.
Dan ini itu ceritanya dari Keluaran 13, tapi nggak selesai sampai di situ. Mereka masih jalannya itu masa transisi mereka itu dari Keluaran sampai ke kitab Imamat, sampai ke kitab Bilangan, itu mereka belum sampai ke tanah perjanjian. Jadi masa transisi atau liminal space daripada bangsa Israel itu sangat-sangat panjang dan kita bisa baca 40 tahun lamanya. Dan mereka selama 40 tahun tuh ngapain? Mereka tuh ya stuck aja di padang gurun. Sampai kadang-kadang ada orang mungkin yang udah keluar dari Mesir, mereka sampai mereka udah meninggal mungkin baru anak mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kadang-kadang fase transisi itu mereka nggak keluar dari itu. Dan apa yang terjadi di dalam masa-masa ini, itu bangsa Israel diuji Tuhan, dibentuk Tuhan, dan dibangun hubungannya dengan Tuhan. Dan dari cerita ini kita bisa melihat gimana pergumulan bangsa Israel itu untuk bisa kembali percaya akan penyertaan Tuhan walaupun fase transisi itu memakan waktu 40 tahun lamanya. Kita lihat dulu di Keluaran 14, itu dimulai dengan bangsa Israel dibebaskan, Tuhan membelah Laut Merah, terus habis gitu bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus di Keluaran 16, mereka mengeluh karena kurang makanan. Mengeluh sama Tuhan. Kok Tuhan gak kasih kita makanan? Terus sama Tuhan dikirimin mana dan burung puyuh. Itu ada di Keluaran 16. Terus habis gitu udah dikasih mana dan burung puyuh, mereka kurang air. Sampai akhirnya batu diketuk sama Musa sampai keluar air. Itu di Keluaran 17. Terus mereka juga harus menunggu di saat Musa harus dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai untuk menerima tabut perjanjian, bangsa Israel ini malah nyuruh Harun untuk membuat sapi emas untuk disembah aja daripada nyembah Tuhan. Sampai Tuhan itu marah banget sama mereka. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di dalam masa transisi bangsa Israel ini. Dan saya sih berharap ya kalau misalkan kita semua mau belajar dari bangsa Israel. Kalau kita sedang ada di masa transisi ini, di masa ambang-ambang ini, di masa in between, masa sulit ini, ya kita refleksikan kepada diri kita gitu, apakah kita sekarang sedang berada di padang gurun itu seperti bangsa Israel? Pertanyaan saya adalah ya, apa Anda sekarang sedang berada di padang gurun itu? Dan semoganya nggak 40 tahun ya seperti bangsa Israel. Tapi apakah Anda sedang berada di padang gurun itu sekarang, di mana Anda merasa nggak bisa maju, nggak bisa mundur? Dan kayak tadi saya bilang tuh bisa hal-hal yang everyday ya, kayak lulus, ganti pekerjaan, pindah kota, atau kita mungkin lagi nunggu hasil sesuatu yang nggak pasti untuk keluar, entah itu imigrasi, kesehatan, atau apa. Apakah kita sedang ada di padang gurun ini sekarang? Dan kalau misalkan kita mikir gitu, kadang-kadang masa-masa ini adalah masa-masa di mana iman kita diuji Tuhan, karakter kita dibentuk sama Tuhan, dan hubungan kita sama Tuhan dibangun gitu. Dan pertanyaan saya ya, kalau misalkan kita sekarang ada di dalam padang gurun ini, bagaimana caranya kita bisa melihat kebaikan Tuhan saat kita sedang berada di padang gurun? How we can see God's goodness when we are currently in the wilderness. Karena seperti kita baca, untuk bangsa Israel pun, bangsa yang begitu dikasihi Tuhan, itu mereka tuh gak melakukannya dengan baik lah. Tidak patut dicontoh gitu loh apa yang melakukan saat mereka ada di padang gurun. Dan waktu saya berdoa, saya mikirin apa yang bisa di-sharing kalau misalkan apa yang membantu kita untuk bisa melihat kebaikan Tuhan saat kita ada di padang gurun. Ada 3 hal yang muncul di hati saya. Dan saya mau sharing kepada Anda sekalian pada hari ini. Untuk yang pertama, menurut saya itu kita harus mencari perspektif baru. Finding a new perspective. Mungkin yang Tuhan minta dari kita itu untuk kita mundur, tenang, dan diam dulu. Dan kita melihat gitu posisi kita
saat ini. Karena ada istilah gitu yang di bahasa Inggris namanya tunnel vision. Kalau misalkan tunnel vision itu, kalau katanya Google, itu artinya a condition that restricts your peripheral vision, making your field of vision smaller. Itu kalau di bahasa Indonesia kan kondisi di mana kita itu nggak bisa melihat hal-hal yang ada di peripheral kita atau hal-hal yang di kiri kanan kita dan membuat bidang penglihatan kita itu menjadi sempit. Seperti kalau kita lagi berdiri di ujung terowongan yang kelihatan cuma ujung itu, kita nggak tahu tuh apa yang ada di kiri kanan kita. Dan seringkali kalau kita lagi berjalan di padang gurun, kita nggak bisa melihat hal yang ada di kiri, di kanan kita gitu. Dan kita jadinya punya tunnel vision. Kita terlalu terfokus akan satu hal, terfokus sama masa lalu, sampai kita nggak bisa ngelihat kalau ada bantuan Tuhan, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Di Yesaya 43 ayat 18-19 dikatakan seperti ini, saudaraku. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terkadang kalau kita baca dari ayat ini, kita itu saking kita memikirkan masa lalu atau stuck di masa lalu, kita tidak memiliki perspektif atau akan masa depan, kita ngelihatnya ke belakang terus, kita nggak melihat kalau Tuhan sudah menjanjikan kepada kita kalau Dia akan membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai padang belantara. Terus selain juga kita kadang-kadang terfokus sama masa lalu, kita itu juga sering punya tunnel vision kalau kita melihat atau membandingkan dengan orang lain. Pernah nggak Anda dengar kalau misalkan ada istilah comparison is the thief of joy? Comparison is the thief of joy. Saat kita membandingkan, itu tuh mencuri sukacita kita. Gitu. Pernah nggak dengar seperti itu, saudaraku? Soalnya kadang-kadang kita punya tunnel vision, kita ngelihat tetangga kita tuh kok kehidupannya baik, segala macam kayak gitu, sampai kita sendiri tidak bisa melihat apa yang kita miliki, apa yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan kita. Dan di Galatia 6 ayat 4-5 dikatakan kalau misalkan baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi saya harap dari dua ayat ini membantu kita untuk mencari perspektif yang baru, yang nggak terfokus sama masa lalu dan nggak terfokus akan orang lain. Tapi kita bisa melihat perspektif yang baru, di mana kalau ada rencana baik Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. So that's the first thing tadi, finding a new perspective. Dan yang kedua, membawa pengingat akan kebaikan Tuhan. Kadang-kadang itu kita sering lupa kalau Tuhan itu sudah begitu baik dengan kita. Seperti kayak tadi saya ceritakan, bangsa Israel itu dengan berkali-kali sering lupa kalau Tuhan itu sudah baik sama mereka selama dia ada di padang gurun. Seringkali kita juga lupa kalau Tuhan itu sudah baik sama kita. Jadi kadang-kadang itu kita punya kayak short term memory loss gitu. Kalau misalkan Tuhan itu sudah baik sama kita, soalnya kalau misalkan kita dihadapkan dengan masalah sulit, ya udah gak inget gitu apa yang Tuhan sudah baik di hari-hari sebelumnya. Soalnya kayak kita baca gitu, di Keluaran 16 ayat 32-35. Kalau misalkan di awal-awal mereka waktu keluar dari Mesir, kan tadi seperti saya bilang mereka tuh mengeluh gak ada makanan. Jadi Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh kepada mereka supaya mereka bisa makan dan mereka bisa kenyang selama mereka ada di padang gurun. Dan Tuhan tuh berfirman kepada Musa, kalau misalkan mana itu
disuruh ambil segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan pun tuh menyuruh bangsa Israel untuk menyimpan satu mana itu yang mungkin gak dimakan tapi cuma disimpan aja untuk mengingatkan kepada mereka kalau hey ini loh Tuhan ini udah baik, aku tuh sudah baik kepada kalian untuk udah kasih makan kalian selama kalian ada di padang gurun. Tapi ya again, orang Israel walaupun sudah disuruh Tuhan seperti ini, mereka punya short term memory loss dan akhirnya membawa Tuhan marah dengan sampai mereka meleng sebegitu jauhnya sampai mereka nyuruh Harun untuk membuat lembu emas yang mereka mau sembah. Padahal mereka sudah ada di depan mereka ini pengingat akan kebaikan Tuhan dalam bentuk mana itu yang sudah memberi mereka makan selama 40 tahun lamanya gitu. Dan kadang kita lupa. Dan kadang-kadang kita harus mencari gitu, saudaraku, kayak apa sih mana yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini? Dan bisa nggak kita pegang mana itu setiap harinya? Jadi apa sih mana Anda gitu? Apakah Anda bisa cari itu satu hal yang bisa Anda pegang dan bisa untuk dijadikan pengingat akan kebaikan Tuhan? Karena seperti yang Tuhan ingatkan kepada kita, kadang-kadang itu kita butuh gitu sesuatu hal yang jadi pegangan kita, jadi untuk pengingat kita kalau hey Tuhan itu selama ini sudah baik. Saya mau sharing cerita personal sedikit tentang mana dalam hidup saya. Waktu saya dan suami saya memilih nama buat anak kami, saya punya satu anak, dia umurnya 1 tahun sekarang, dan waktu saya memilih nama untuk anak saya dan suami saya sepakat untuk memberikan dia nama tengah Ebenezer. Dan jadi nama lengkap dia adalah Noah Ebenezer Chandra. Nama Ebenezer yang kami berikan kepada anak kami itu diambil dari cerita di kitab Samuel kalau nggak salah, yang dimana Samuel itu mendirikan batu perjanjian sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan saat dia lagi di masa sulit gitu. Dan arti kata Ebenezer itu sendiri itu adalah the Lord has brought us this far. Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Dan buat saya, ya Noah anak saya itu adalah mana saya gitu, yang bisa saya pegang, saya peluk, saya ingat gitu kalau misalkan setiap kali saya lihat anak saya, setiap kali saya sebut nama dia, dia tuh menjadi pengingat kepada saya kalau wow iya ya Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Dan itu menjadi mana untuk hidup saya. Dan membantu saya, memberikan kekuatan bagi saya waktu saya lagi di masa sulit. Dan mungkin buat Anda yang namanya mana pribadi buat Anda itu berbeda-beda bentuknya. Bisa jadi itu sebuah hal yang bisa dipegang, bisa jadi hal yang nggak bisa dipegang. Bisa jadi sebuah kenangan mungkin yang bisa dipegang atau something like that. Tapi ya saya mau encourage untuk kita mencari satu hal yang bisa kita pegang itu untuk menjadi peringatan kepada diri kita sendiri personally, untuk setiap kali kita di masa sulit kita bisa mengingat, wow Tuhan udah membawa kita sejauh ini. Tuhan itu sudah baik kepada saya dan inilah bukti akan kesetiaan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah membawa kita sejauh ini, Tuhan bisa membawa saya ke fase berikutnya. Dan walaupun ada pengingat setiap hari pun itu kadang-kadang pun tuh kita masih lupa, saudaraku. Soalnya kayak seperti yang diceritanya bangsa Israel itu, walaupun mereka makan mana itu setiap harinya, mereka masih itu lupa gitu. Kalau misalkan Tuhan itu baik. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan ada pun mana itu aja kita nggak ingat. Gimana kalau kita nggak ada yang menjadi pegangan kita? Kalau Tuhan itu baik, apakah kita akan semakin
lupa jadinya kalau misalkan Tuhan itu baik. Jadi untuk saya pribadi, mana itu adalah anak saya, Noah. Di mana saya terus diingatkan setiap hari akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu saya peluk anak saya, waktu saya cium anak saya, setiap kali saya sebutkan nama anak saya, kadang-kadang kan kalau marah kita sebut middle name ya. Di sini kadang-kadang kalau kita sebut Noah Ebenezer Chandra. Kalau misalnya pas lagi emosi gitu namanya bukan Noah, namanya nama panjang semua kita keluarin gitu. Noah Ebenezer Chandra. Tapi setiap kali saya menyebutkan nama itu, saya jadi ingat lagi kalau misalkan ya memang Tuhan itu baik. Di mana dulu saya ada fase dan suami saya di mana kami harus transisi, menunggu, di mana kita dulu harus hidup berdua aja terus suddenly tiba-tiba ada Noah dan itu memakan transisi yang jauh, transisi yang sulit. Tapi saya memiliki pemegang itu. Saya memiliki mana setiap harinya yang bisa saya pegang untuk menyatakan kalau God is here. God is faithful. And God has brought us this far. Dan ketiga, dan yang terakhir, cepat ya. Yang ketiga, saya encourage untuk mencari kedekatan dengan Tuhan saat Anda ada di masa sulit. Soalnya kadang-kadang di saat masa-masa transisi, masa-masa in between itu tuh kadang-kadang kita sangat mudah untuk menjauh dari Tuhan. Itu sangat mudah. Soalnya kadang-kadang tuh di fase ini bukan masa yang kita benar-benar sulit loh ya. Kadang-kadang itu kita lebih sibuk aja gitu, lebih banyak pikiran, lebih banyak yang harus diurus. Kadang-kadang kita harus, kita kalau misalkan kita di masa transisi ini, nanti kalau kita udah nyampe di sini tuh, kita harus ngapain aja ya. Kadang-kadang the more kita melakukan hal seperti itu, kita jadinya memikirkan untuk membangun hubungan sama Tuhan itu menjadi prioritas yang to be honest di bawah sini gitu. Di atas itu malah kita nulisnya ya, wah kita harus ngapain ya, kita masuk sekolah baru, kita harus gini gitu segala macam. Akhirnya kita mau untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu menjadi prioritas yang di bawah. Dan kadang-kadang pun gak kesentuh gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita bikin to-do list gitu, kita akan biasanya dari atas ke bawah dong. Gak mungkin kita tulis to-do list dari atas ke bawah, terus kita kerjanya dari bawah ke atas. Kadang-kadang kita sering itu tulis to-do list kita, dan kita taruh Tuhannya di bawah. Dan jadi kita lupa, kita gak mau mendekat dengan Tuhan. Jadinya seperti itu. Kalau saya kadang-kadang bertanya kepada diri saya sendiri, kalau misalkan saya jauh dari Tuhan, ya gimana caranya saya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kayak satu contoh aja gitu saya mikir. Kemarin kan kita lagi pasang wifi nih di upper hall. Kita semenjak pindah ini kita belum ada wifi berminggu-minggu. Terus akhirnya kemarin ada orang Comcast kalau nggak salah masang wifi. Akhirnya good, oke kita nyambung dengan wifi. Routernya dipasangnya di greeting room kayak gini untuk nyambung ke sini. Terus minggu depannya, loh kok wifi-nya nggak connect? Kok tiba-tiba wifi yang sudah dipasang dan diusahakan itu kenapa tiba-tiba nggak connect? Kita bingung dong, saudaraku, kok tiba-tiba wifi-nya kemarin nyambung, kok sekarang nggak nyambung. Lah ternyata routernya itu dipindahkan oleh seseorang yang kita tidak tahu. Pokoknya intinya routernya ada yang mindahin jadi jauh. Jadi nggak nyambung dengan wifi-nya di upper hall ini. Nah, saya kadang-kadang mikir, ya mirip juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita jauh dari routernya, semakin kita nggak bisa connect sama wifi-nya Tuhan gitu. Ya of course namanya wifi-nya Tuhan bukan God 5G, God 2.5, 2.4 nggak kayak gitu ya. Tapi maksudnya kayak semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita nggak bisa connect seperti connect ke router yang harusnya di sini terus menjadi jauh, jadi nggak bisa. Jadi kita yang harus mendekatkan diri. Nah, semenjak routernya itu dipindahkan, ya koneksinya sekarang jadi lancar lagi dan akhirnya wifi-nya nyambung ya, puji Tuhan. Tapi ya itu menjadi kayak contoh gitu, bagaimana pentingnya untuk kita tinggal di dalam proksimitas Tuhan. Ada memiliki kayak kedekatan dengan Tuhan, itu sangat penting. Soalnya semakin kita jauh dari Tuhan, semakin
kita nge-lag gitu, data downloadnya segala macam, kita nggak bisa karena kita jauh dari sumbernya. Saya diingatkan dari Yohanes 15 ayat 4-5. Wah. Dikatakan begini saudaraku, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saya mau mengundang kita untuk merenungkan apa itu maksudnya untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes ini. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di masa sulit kalau misalkan kita dekat dengan sumber kita itu, dengan akar kita, dengan router wifi kita, router wifi jiwa kita. Jadi kita harus selalu dekat dengan Tuhan, stay within God's proximity. Karena di saat kita semakin sibuk, semakin banyak pikiran, semakin banyak hal yang harus diurus, itu menjadi signal untuk kita untuk semakin mendekat dan merapat kepada Tuhan. Bukan kita semakin menaruh Tuhan menjadi hal-hal yang ke 239 gitu. Kita nggak bisa menaruh Tuhan di bawah. Kita malah menjadikan itu signal untuk, wah kita harus put Tuhan di atas nih. Kita harus connect dulu sama Tuhan, baru kita urusin hal-hal yang lainnya. Jadi saya mau ulangi ya saudaraku 3 hal tersebut yang saya harap untuk bisa memberikan sesuatu kepada setiap kita pada hari ini. Kalau saat kita lagi ada di padang gurun, saya bertanya kepada kalian semua, apakah Anda sedang ada di padang gurun itu sekarang? Dan kalau Anda sedang berada di padang gurun itu, saya encourage kita untuk 1, cari perspektif yang baru. Jangan dwell on the past, jangan compare dengan kiri kanan kita. Hindari kita untuk bisa menjadi memiliki penglihatan terowongan atau tunnel vision. Kita harus mencari perspektif yang baru. Oh. Jil. Back, bentar. Anyway, terus yang kedua, itu membawa pengingat akan kebaikan Tuhan. Seperti yang saya contohin tadi itu ya namanya mana. Apa itu mana untuk hidup Anda? Kiranya kita ada terus setiap hari yang kita pegang mana kita. Dan terakhir, untuk kita selalu mencari kedekatan dengan hadirat Tuhan. Nah, saya mau undang pemusik maju ke depan dong, temanku. Saya berharap untuk kita semua yang sedang dalam fase-fase transisi ini, di masa ombang-ambing, masa nggak pasti, dan apapun lah padang gurun Anda pada saat ini, saya mau mengundang kita untuk terus merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa sama-sama, saudaraku. Let us pray. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang bantu setiap dari kami untuk menikmati masa-masa di padang gurun kami. Apapun itu. Kami mau dibentuk dan dibangun hubungannya dengan Engkau Tuhan. Walau kami gak ngerti rencana-Mu Tuhan, itu sulit untuk kami mengerti rencana-Mu. Tapi bantu kami untuk tetap percaya Tuhan. Kalau setiap rancangan-Mu ini untuk membawa kebaikan untuk hidup kami. Dan gak akan pernah untuk mencelakakan kami. Kami percaya Tuhan kalau mana-Mu Tuhan selalu ada untuk kami setiap harinya. Dan bantu kami Tuhan untuk merasakan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
In the name of Jesus we pray. Amen. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Lagu apa? Sebentar. Hanya dekat kasih-Mu Bapa kayaknya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Yuk mari kita nyanyi sama-sama hanya dekat kasih-Mu Bapa untuk meresponi firman kita pada hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku, yes, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Mari kita nyanyikan sama-sama, saudaraku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senyap. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengan suara saja kita nyatakan, Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, ini tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudaraku. Yes, Lord. Terima kasih, Tuhan.
Mari kita persiapkan persembahan kita pada hari ini. You may prepare your offering for today. Saya mau mengingatkan kalau misalkan habis ini ada Pex Cafe dengan makanan-makanan yang wow dan super meriah. Jadi habis selesai kebaktian ini Anda semua diundang untuk datang ke Pex Cafe dan menikmati hidangan-hidangan yang enak. Oke, mari kita bawa persembahan kita. Pada pagi hari ini kita bisa angkat persembahan yang di tangan kanan kita. Ya Tuhan Yesus, saya mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk setiap dari kami Tuhan. Dan kami membawa Tuhan persembahan ini bukan untuk menyogok Engkau Tuhan, bukan untuk menunjukkan apapun Tuhan, tapi hanya dengan kerendahan kami Tuhan untuk menyatakan kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena benar-benar Tuhan gak terbalas Tuhan kebaikan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan untuk yang butuh pekerjaan, yang butuh kesembuhan Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat ya Tuhan Yesus kebutuhan kami satu persatu Tuhan. Engkau yang melihat isi hati kami. Dan saya mau juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kota ini ya Tuhan Yesus, untuk kota Philadelphia Tuhan Yesus. Kiranya kehadiran kami terus memberkati kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We give this all in your name. Saat ini saudaraku, saya mau mengundang kita untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. I want to invite you all to pray the Lord's Prayer together. Bapa kami di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau pada saat masuk dan pada saat engkau keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang bagi dunia ini, jadilah garam bagi dunia ini, jadilah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan setiap harinya. Segala hormat, puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. To God be the glory.